Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa dari program studi Teknologi Rekayasa Internet NPM 23758033. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas atau mempresentasikan tugas dari eh, UAP atau disebut juga dengan ujian akhir semester, ujian akhir praktek. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang proyek, yakni di mana proyek ini dengan sebuah judul User Management System. Nah, pada proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah user management system berbasis REST API menggunakan framework Python Flex. Pada sistem ini akan mengelola pengguna dengan berbagai peran dan menyediakan fitur CRUD atau disebut juga dengan read, update, and delete yang diperlukan. Nah, pada sistem ini akan mendukung setidaknya dua jenis peran utama. Yang pertama ada administrator dan operator. Oke, adapun tujuan pada proyek ini, yang pertama, mengembangkan sistem yang digunakan oleh administrator untuk mengelola pengguna dan kelompok pengguna. Kemudian ada memberikan akses kepada pengguna yang dapat mendaftar, mengelola profil, dan mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Kemudian ada menyediakan fitur pencarian dan pelacakan aktivitas untuk memantau aktivitas yang terjadi dalam sistem ini. Oke, eh, kemudian kita lanjut untuk rangkaian yang akan saya presentasikan. Di sini saya sudah menulis. Yang pertama ada struktur tugas. Yang pertama ada penjelasan code, kemudian ada menjalankan code endpoint di Postman, kemudian kesimpulan. Oke, lanjut. Lanjut kita mulai dari main PY. Oke, pada tugas kali ini saya memberikan package pada tugas ini dengan judul tugas project, di mana pada project ini memiliki 4 modul, di mana ada database, MPY, modul DP, dan routes. Oke, pada penjelasan code pada modul MPY ini, eh, di sini ada from flex import flash request JSON abort, di mana pada code ini dijelaskan pada from ini eh, pada flex ini digunakan untuk membuat aplikasi web. Nah, pada request ini, pada code request JSON abort ini digunakan sebagai sebuah penanganan untuk menangani permintaan HTTP mengembalikan respon dalam format JSON dan menghentikan eksekusi jika terjadi kesalahan. Kemudian pada from Rex Security Endpoint Generate ini dijelaskan hmm, untuk mengecek sebuah fungsi dan memeriksa sebuah password. Kemudian ada JWT atau disebut juga dengan eh, atau kita sebut dengan access token digunakan untuk menangani permintaan sebuah manajemen token JWT atau JSON Web Token untuk mengautentikasi dan akurasi. Nah, pada selanjutnya mungkin saya lanjut untuk modul protesnya. Nah, pada modul protes ini berisi tentang endpoint-endpoint yang akan kita jalankan pada aplikasi Postman-nya. Lanjut untuk endpoint yang pertama ada regis. Yang pertama ada endpoint yang disebutkan dengan IP register. Nah, ini berfungsi sebagai admin, kita dapat mendaftarkan user ke sebuah
administrator. Di sini mempunyai data, di antaranya ada username dan password, kemudian ada role. Nah, pada ketiga data ini, kita akan memasukkannya ke dalam aplikasi Postman. Kemudian ada endpoint, di sini ada API plus login. Nah, di sini dijelaskan pada API login ini berfungsi sebagai administrator, kita dapat mengakses atau mendapatkan sebuah token atau akses token. Nah, di mana pada endpoint ini memiliki sebuah data, di antaranya ada username dan password yang telah kita buat pada pendaftaran sebuah user tadi. Nah, kemudian pada endpoint yang ketiga ini ada IP username ini berfungsi sebagai administrator, kita dapat menambahkan user baru. Nah, di sini eh oke, sorry. Nah, di sini pada IP user ini kita sebagai administrator tidak dapat menambahkan user baru. Nah, ketika kita memasukkan sebuah username baru atau data baru, maka respon dari pesan dari hasil dari menjalankan sebuah Postman ada pesan user not found, di mana user tidak dapat ditambahkan atau user tidak dapat diganggu. Kemudian ada endpoint IP user username ini. Nah, di sini ada dev update user, di mana kita sebagai administrator dapat mengupdate sebuah user. Eh, di sini untuk data-datanya kita memasukkan sebuah data baru, di mana data ini berisi tentang password baru. Ketika kita memasukkan sebuah password baru pada Postman, kita akan ketika berhasil kita akan mendapatkan sebuah pesan pada Postman, yakni ada pesan password required atau password dapat diupdate. Nah, kemudian pada eh, endpoint yang kelima ada IP user ini, di mana kita eh, pada perintah endpoint ini mendelete sebuah user atau user tertentu. Oke, pada penjelasan ini memiliki sebuah data di mana kita memasukkan sebuah perintah untuk menghapus salah satu dari usernya tersebut. Kemudian ada eh, endpoint yang kemudian ada endpoint ini, di mana endpoint ini memiliki sebuah perintah, yakni ada def list user, di mana list user ini berfungsi sebagai administrator, kita dapat mengelis sebuah user yang telah kita masukkan. Adapun data yang kita masukkan pada endpoint ini diantaranya kita mengelis sebuah user. Di sini ketika kita memasukkan sebuah endpoint pada perintah Postman, eh, a- ada sebuah pesan, di mana pesan ini menyampaikan bahwasanya list user telah berhasil. Statusnya user yang telah kita masukkan pada data sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk endpoint group, di mana eh, di sini pada endpoint ini menjelaskan tentang kita dapat meng-create user group atau menambahkan user. Nah, pada endpoint ini memiliki data, kita memasukkan sebuah grup name baru dan password grup name baru. Nah, kita berhasil memasukkan sebuah grup baru, kita mendapatkan pesan group name required. Nah, eh, pada endpoint ini memiliki ya dan memiliki sebuah keterbatasan. Oke,
Lanjut untuk endpoint selanjutnya ada IP user group di mana kita dapat mengelis sebuah user group dengan perintah endpointnya dan memasukkan endpoint ke konsumen tersebut. Kemudian ada perintah dev update. Di sini kita sebagai administrator dapat mengupdate sebuah user group. Di sini memiliki sebuah data, ada new group, new name, dan ketika berhasil kita akan mendapatkan pesan eh, grup baru berhasil. Kemudian ada endpoint selanjutnya. Di sini kita dev delete user group, di mana sebuah admin, sebuah user dapat mendelete, sebuah administrator dapat mendelete sebuah user group atau user group tertentu. Kemudian ada endpoint. Di sini ada dev add user to group. Sini memiliki perintah sebuah kita sebagai administrator dapat menambahkan user baru ke dalam grup. Di sini juga memiliki sebuah data, yakni ada username baru. Dan jika berhasil, kita akan mendapatkan sebuah pesan username required. Oke. Untuk penjelasan dari Codman PY mungkin cukup dan kita akan lanjutkan. Sorry kawan-kawan. Pada eh, video kali ini mungkin saya tidak akan menjelaskan penjelasan untuk code terlalu lengkap karena yang kita singkat saja ya. Untuk Lotus ini berfungsi sebagai eh, sebuah data-data endpoint yang akan kita tampilkan pada Postman. Nah, untuk modul DP ini eh, memiliki sebuah peran yakni eh, menginput sebuah data. Oke, lanjut kita mulai pada eh, menjalankan sebuah perintah di endpoint di Postman. Step yang kedua, menjalankan endpoint di Postman. Oke, lanjut ke mungkin tadi udah saya running dan hasilnya ini kita pertama-tama ketika kita ingin mengakses sebuah perintah di endpoint di Postman, kita mengcopy sebuah web atau HTTP ini dan kita tempelkan ke Postman. Oke, kita mulai. Kita masuk ke aplikasi Postman-nya. Oke, mungkin pada tampilan ini sebelumnya saya telah menambahkan atau telah mencobanya di Postman, di mana TTP//127 ini merupakan hasil dari kopian ini. Nah, kemudian pada IP register ini merupakan perintah dari endpoint-nya. Ini ya kawan-kawan. Nah, eh, kemudian memiliki sebuah data di antaranya ada username, password, dan role. Untuk username sendiri nama saya Amar dan untuk passwordnya 123, untuk role-nya Amar 1. Untuk metodenya kita menggunakan metode post dan untuk eh, perintah HTML kita menggunakan JSON. Nah, kemudian kita send dan memiliki pesan user already. Nah, user ini ternyata telah ready. Kenapa telah ready? Karena sebelumnya telah saya eh, jalankan di endpoint di sebuah konsumen. Oke, mungkin untuk kejelasannya akan saya ulang dari pertama. Nah, oke, kita salin, tempel ya. Dari sini nah, perintahnya ada endpoint IP, API/register. Untuk metode sendiri ada post dan untuk bodinya kita masukkan body raw. Kemudian untuk bodinya ini kita masukkan sebuah perintah
Oke, username, sorry, untuk perintah sendiri kita masukkan ini, di mana ini merupakan perintah dari sebuah postman. Oke, untuk passwordnya kita menggunakan Amar. Oke, sudah sorry. Amar. Untuk passwordnya kita menggunakan password 123. Untuk rule-nya kita menggunakan nama C sendiri ya, Amar satu contohnya. Nah, pada setiap print tidak lupa kita memberikan eh, kan tanda koma pada ujung ini. Di sini juga tutup dan beri tanda koma. Oke, setelah kita melengkapi sebuah endpoint dan memasukkan sebuah data bodinya, lalu kita send. Nah, username sudah ready. Oke, oke, mungkin sekian. Ya, bisa saya sampaikan dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.